Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, beberapa waktu yang lalu saya pernah mengajukan pertanyaan. Mohon untuk ada penjelasan kembali karena ada beberapa hal sebagai berikut. Saya ulangi pertanyaan yang dulu sempat saya ajukan. Ya Ustaz, saya dulu pernah membeli emas di sebuah toko emas di sebuah mall di Jakarta Utara, dan lokasi rumah saya di Jakarta Selatan. Karena jauh lokasi dari rumah, maka saya mengambil atau tidak membawa uang cash untuk membelinya, dan di mall tersebut saya mengambil sejumlah uang di ATM untuk membeli emas tersebut. Namun ternyata penarikan uang di ATM terbatasi, dan kemudian karena khawatir takut membawa uang tunai tersebut ke luar dari mall, maka saya menitipkan uang tersebut sebagai DP dari pembelian emas. Namun setelah pertanyaan kemarin diajukan bahwa DP tersebut Ustadz anjurkan dititipkan saja ke toko emas tersebut. Akan tetapi toko emas tersebut adalah seorang yang bukan Islam, non-Muslim dalam hal ini. Lalu bagaimanakah sikap saya terhadap kasus ini? Apakah ada sesuatu di dalam transaksi saya? Terima kasih Ustaz. Pertanyaan sudah terjadi kan ya? Kalau sudah terjadi, ini namanya adalah riba, membeli emas dengan tidak tunai, sah sebanyak yang diberi DP-nya, sisanya tidak sah. Ya. Maka solusinya bagaimana? Solusinya kembalikan emasnya, kemudian bawa uangnya dan lakukan akad lagi. Aksi terhadap sisanya. Membawa uang tadi, kalau yang belum khawatir umpamanya dalam jumlah besar, bisa kan dengan menggunakan cek. Ya, cek terjamin atau cek terdaftar, bikin buku tulis cek, datang ke bank penerbit buku cek itu, minta untuk di-fiat atau untuk dilegalisir. Dengan demikian, dengan cek cukup ibu bayar dan dianggap tunai, cek ini dianggap tunai. Cek yang terdaftar dan terjamin, para ulama mengatakan ini dianggap tunai sebagaimana keputusan Majma' al-Fiqh Islami dan keputusan Hay'ah Muhasabah wal Murajaat di Muassasatul Maliyah Islamiyah. Ya, karena sudah terjadi, maka solusinya seperti yang saya katakan tadi. Kalau belum terjadi, bisa solusi yang kita katakan di awal, yaitu menitipkan uang atau meminjamkan uang. Menitipkan dan meminjamkan itu boleh dilakukan sekalipun dengan non-muslim, karena persyaratan muamalat tidak ada harus dengan muslim. Ya, Rasulullah SAW berjual beli dengan Yahudi, dengan musuh. Padahal ya, jual beli Rasulullah juga bukan dengan cara tunai, dengan cara utang. Ya, maka akad muamalat, transaksi muamalat dengan non-muslim tidak masalah. Ya, bila belum terjadi, bila belum terjadi, maka seperti saya katakan tadi, uang ini kita katakan ini saya pinjamkan. Ya, ini saya pinjamkan uang saya. Ya, kemudian ditanda dengan cara penitipan. Maka kemudian minta emasnya sebagai hutang. Tapi seperti saya katakan tadi, uruf umpamanya, bila uruf tidak memungkinkan, ya, dia tidak mau tahu, ya, gimana saya mau tangin kamu emas? Nggak mungkin, tadi kecuali sudah saling kenal, ya. Maka untuk solusi yang terbaik seperti saya katakan tadi, bawalah dalam bentuk cek terjamin, ya, atau cek terdaftar. Dengan demikian sama dia dengan uang tunai. Wabillahi taufiq. Saya kira